Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yuan Putri Damayanti. Di video kali ini saya akan membahas tentang tantangan dan peluang pendidikan Islam masa kini. Alhamdulillah saya dan teman-teman saya telah menyelesaikan makalah tentang peluang dan tantangan pendidikan Islam masa kini. Ini makalahnya yang beranggotakan satu, Nurul Latifah, yang kedua Wiji Nur Rahmah, yang ketiga Zuratul Fauzia, yang keempat Zulfa Uswatun Khairiyah, dan saya Yuan Putri Damayanti. Oke, langsung saja kita masuk materi yang pertama, yaitu tantangan dan masa depan pendidikan Islam. Sekolah dapat memberikan pendidikan yang baik pada anak didiknya jika termanage dengan baik. Manajemen yang baik akan memberikan kontribusi positif bagi kualitas sekolah. Kualitas harus menjadi bagian terpenting dalam strategi institusi pendidikan dan harus didekati dengan proses perencanaan yang mantap. Perencanaan merupakan unsur utama manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Jika sebuah institusi tidak memiliki tujuan, maka tidak akan bisa melakukan perencanaan terhadap pengembangan dan peningkatan kualitas. Keberhasilan suatu lembaga pendidikan sebagai salah satu organisasi tidak bisa dilepaskan dari perencanaan yang mantap, yaitu sistematis, terpadu, berkelanjutan, dan komprehensif. Target utama perencanaan strategis dalam pendidikan adalah tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien dengan mutu pendidikan yang memuaskan pelanggan. Sementara itu, masa depan pendidikan, khususnya pendidikan Islam, sangat ditentukan oleh perannya di tengah era informasi dan globalisasi. Berkaitan dengan tuntutan era informasi dan globalisasi sebagai orientasi masa depan, maka lembaga-lembaga pendidikan Islam sudah saatnya memberikan ruang gerak yang seluas-luasnya pada fungsi esensial pendidikan, sehingga ekstensi lembaga pendidikan Islam tidak hanya diakui secara kuantitatif, tapi lebih mengarah pada pengakuan kualitatif oleh masyarakat Indonesia khususnya. Oleh karena itu, lembaga-lembaga pendidikan Islam perlu melakukan renovasi, di antaranya pada aspek manajemen, lebih khusus lagi pada aspek perencanaan pendidikannya sebagai suatu upaya pencapaian tujuan pendidikan Islam. Ada juga tantangannya, yaitu globalisasi tidak dapat dihindari, tetapi globalisasi harus disikapi dengan dewasa dan wajar. Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam yang utama dan pertama sudah senantiasa menjadi rujukan bagi umat Islam untuk menelaah lebih lanjut isi kandungan Al-Quran guna kemajuan peradaban Islam itu sendiri. Yang kedua, anggapan tertutupnya pintu ijtihad sebagai usaha sungguh-sungguh menyelesaikan problematika hukum Islam digunakan untuk mencari kepastian hukum karena dinamika masyarakat yang semakin pesat. Anggapan tertutupnya ijtihad adalah opini yang keliru karena Al-Quran menyuruh manusia untuk senantiasa berpikir dengan mengoptimalkan akal pikirnya. Oke, yang selanjutnya itu adalah peluang pendidikan Islam masa kini. Peluang pendidikan Islam seharusnya bisa ditangkap, diraih, dan dimanfaatkan oleh para pemerhati pendidikan dalam rangka pelaksanaan
dan implementasi nilai dan tujuan untuk menyongsong masa depan yang penuh kompetisi yang ditandai dengan munculnya era masyarakat ekonomi ASEAN. Adapun peluang pendidikan Islam bisa dideskripsikan diantaranya yaitu 1. Peningkatan fungsi dan peranan. Seperti kita ketahui, beberapa tahun belakangan ini fungsi dan peran pendidikan Islam sangat terbatas dan kadang-kadang terjadi diskriminasi. Outputnya tidak dapat diterima pada jenjang tertentu atau kemampuannya yang dilakukan pada lapangan kerja tertentu. Yang kedua, peningkatan persaingan dan antisipasi agama. Selaras dengan era globalisasi di mana pemikiran manusia semakin kompleks dan menimbulkan kebingungan dalam masyarakat, perlu adanya pendekatan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai agama. Yang ketiga yaitu pengembangan kelembagaan. Kesempatan meningkatkan meningkatkan fungsi dan peranan lembaga pendidikan Islam dalam pengembangan dan pembinaan masyarakat seharusnya mendorong umat Islam bisa mengolah pendidikan Islam dengan baik sesuai dengan perkembangan zaman. Yang terakhir atau yang keempat yaitu kerjasama. Di era globalisasi yang penuh kompetisi, sangat sulit bagi suatu lembaga pendidikan dapat berjalan dan berkembang sendiri tanpa mau terlibat dan melibatkan orang lain. Upaya mengatasi tantangan pendidikan Islam masa kini ada beberapa solusi, diantaranya yaitu 1. Mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini diterapkan dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik. Yang kedua, yaitu mengembangkan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam. Madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam yang menjadi cermin umat Islam, yang fungsi dan tugasnya adalah merealisasikan cita-cita umat Islam yang menginginkan agar anak-anaknya dididik menjadi manusia beriman dan berilmu pengetahuan. Oke, mungkin cukup sekian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.